Tidak boleh perempuan menjadi imam seorang laki-laki. Ngerti? Tidak boleh seorang perempuan menjadi imam bagi laki. Nah, artinya walau ada istilahnya emansipasi wanita, di Amerika sudah ada yang namanya khotib perempuan. Jamaah Jumatnya bapak-bapak, imamnya perempuan, makmumnya bapak-bapak. Gak ada urusan dengan program-program barat, gak ada urusan dengan program-program di negara sana. Tapi yang pasti kalian sebagai umat Islam berpedoman dengan hadis Nabi, yang namanya laki-laki itu tidak boleh diimami oleh perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini adalah fasol. Suratul Qudwati. Suratul Qudwati bermula bentuk mengikut atau bermakmum. Bentuknya bermakmum atau bentuknya mengikut. Ada berapa? Tis'un, yaitu ada 9. Jadi model surah itu model. Model menjadi makmum dan imam itu ada 9. Nah, dari yang 9 itu tasihhu sah dalam kurung qudwah, tasihhu sah dalam kurung qudwah fi khamsin pada 5 model. Ya, ada 9 model yang namanya mengikut, tapi yang sah cuma 5. Yang nggak sah berapa? Nah, paham? Manakah dari 5 model yang sah? Perhatikan baik-baik nih, jangan sampai kamu kemakan sama arus modernitas dan arus informasi. Makanya kudu ngaji. Ya, perhatikan. Ini udah marak di Amerika nih. Qudwatu rajulin. 1. Mengikutnya laki-laki. 1 mengikutnya laki-laki birojulin dengan laki-laki. Birojulin dengan laki-laki. Ya. Jadi yang pertama, berjamaah itu sah kalau makmumnya laki-laki, imamnya laki-laki. Ngerti maksudnya? Yang pertama nih. Yang kedua, wa qudwatum ro'atin, dan mengikutnya perempuan birojulin kepada laki-laki. Yang kedua, sah makmumnya perempuan, imamnya laki-laki. Paham? Yang ketiga,
Wa qudwatu khunsa, dan mengikutnya banci, birojulin, kepada laki-laki. Makmumnya banci, imamnya laki-laki. Yang dimaksud banci apa? Dalam keterangannya para ulama, yang dimaksud banci adalah ada satu orang yang memiliki dua alat kelamin dan dua-duanya berfungsi. Ngerti? Kalau banci-banci yang sekarang, banci bukan itu. Bukan. Itu aja. Yang dimaksud banci atau khunsa di dalam Islam adalah orang yang punya dua alat kelamin. Ngerti? Nah, yang hidup yang mana? Kalau yang hidup yang laki-laki, itu bukan banci, laki-laki namanya. Ngerti? Kalau yang hidup yang kelamin perempuan, itu bukan banci, perempuan namanya. Yang dimaksud dengan banci, punya dua alat kelamin dan dua-duanya berfungsi, itu namanya banci. Ngerti? Mungkin terjadikah? Sebenarnya tidak mungkin. Cuman karena bicara fikih, maka fikih itu bahasanya mengandai-andai. Makanya kalau kamu jago ngelamun, ngambil jurusannya fikih aja. Jadi nanti jago mengandai. Ya. Biasanya kalau ada orang yang lahir punya dua alat kelamin, itu biasanya sudah meninggal duluan di awal. Jarang sekali ada orang yang punya dua alat kelamin kemudian hidup sampai tua. Jarang sekali. Jarang ditemui. Tapi kalau bicara fikih, ya kemungkinan ada, ya dibahas. Makanya di sini bahasanya boleh kalaupun ada banci bermakmum kepada imam laki. Nah, selanjutnya wa qudwatum ro'atin, dan mengikutnya perempuan. Dan mengikutnya perempuan bikhunsa, kepada banci. Jadi antara banci sama perempuan tinggian mana? Tinggian banci. Karena perempuan kalau kalau ada perempuan dan banci, imamnya siapa? Banci. Ngerti? Jangan merasa mulia kamu perempuan, ya. Kalah sama banci. Nah, itu nomor berapa itu? 4. Jumlahnya berapa tadi? Yang sah 5. Oke, baru 4 ya. Yang kelimanya wa qudwatum ro'atin. Wa qudwatum ro'atin, dan mengikutnya perempuan bimro'atin, kepada perempuan. Imamnya makmumnya perempuan
imamnya perempuan, boleh. Makmumnya laki-laki, imamnya laki-laki, boleh. Makmumnya perempuan, imamnya laki-laki, boleh. Makmumnya banci, imamnya perempuan, boleh. Makmumnya makmumnya banci, imamnya laki-laki, boleh. Terus makmumnya perempuan, imamnya banci, boleh. Makmumnya perempuan, imamnya perempuan, boleh. Paham? Nah. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih perempuan, berarti kan tadi kan perempuan ada nggak yang jadi imam? Ada. Untuk siapa? Perempuan imamnya banci boleh nggak? Nggak. Boleh. Boleh kan? Iya nggak? Nah sekarang banci sebagai makmum, imamnya perempuan boleh nggak? Imamnya perempuan, makmumnya laki-laki boleh nggak? Dari mana dasarnya? Dasar fikihnya lihat dalam layar. Dasar fikihnya itu hadis dari Imam Ibnu Majah radhiyallahu an. Ya. Tidak boleh perempuan bermakmum. Tidak boleh perempuan menjadi imam seorang laki-laki. Ngerti? Tidak boleh seorang perempuan menjadi imam bagi laki. Nah, artinya walau ada istilahnya emansipasi wanita, di Amerika sudah ada yang namanya khotib perempuan. Jamaah Jumatnya bapak-bapak, imamnya perempuan, makmumnya bapak-bapak. Gak ada urusan dengan program-program barat, gak ada urusan dengan program-program di negara sana. Tapi yang pasti kalian sebagai umat Islam berpedoman dengan hadis Nabi, yang namanya laki-laki itu tidak boleh diimami oleh perempuan. Titik. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Nggak ada urusan dengan emansipasi wanita itu. Kali ini hukum sifatnya. Kenapa masalahnya coba? Kalau ada yang nanya, berarti nggak ada dong apa namanya yang namanya emansipasi dalam Islam. Nah, dalam hal hukum tidak ada istilah emansipasi. Satu buktinya, tidak ada nabi perempuan. Ngerti? Ulama nggak ada perempuan. Makanya jangan lantaran ada penceramah mumpuni, ceramahnya enak, dikatakan ulama. Bukan, nggak ada ulama perempuan, itu nggak ada. Wahai perempuan, janganlah kau melamun jadi ulama. Ngerti? Paling jadi ubaru ya. Ngerti ya? Kenapa masalahnya? Lihat di sini. La yakunu. Di sini ada alla yakuna al imamu anqasu minal makmum. Karena tidak boleh seorang imam itu lebih kurang dari makmum. Imam harus lebih baik dari makmum. Imam harus lebih kuat dari makmum. Sehebat apapun perempuan, tetap yang namanya perempuan itu dilindungi oleh laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Paham? Ar-rijalu qawwamuna itu bukan laki-laki lebih kuat dari perempuan, bukan.
Yang namanya perempuan itu dilindungi laki-laki. Makanya nggak boleh yang namanya menyakiti perempuan. Namanya perempuan tidak boleh tersakiti oleh laki-laki. Mereka yang menyakiti perempuan itu berarti mereka itu durhaka kepada Allah. Makanya ada hadis Nabi, ittaqullah ittaqullah wattaqun nisa. Takutlah kamu kepada Allah dan takutlah kamu pada perempuan. Kenapa? Karena perempuan bukan robot. Karena perempuan itu bukan batu. Dan perempuan bukan boneka. Dia punya rasa, dia punya hati, dia punya akal, dia punya pikiran, dia punya sakit, dia punya seneng, dan lain-lain. Ngerti? Nah, yang banyak sakit hatinya itu perempuan. Biasanya suka nyanyi, sakitnya tuh di si. Ngerti? Oh, laki-laki nggak banyak sakit hatinya. Ngerti ya? Dan emang namanya laki-laki melindungi. Ngerti? Makanya Nabi nggak ada yang perempuan. Walaupun ada kemarin itu apa? Yang aku bertemu Jibril. Siapa itu? Nabi perempuan. Di Jakarta itu. Ya, yang ikut profesor doktor lagi pada percaya baik lagi. Akidahnya begitu. Akidahnya nggak boleh yang namanya laki-laki ngikut perempuan. Wahai orang wadon, jangan sampai kau pengen jadi pemimpin di dalam urusan syariat. Ngerti? Lu siapa kek? Yang pasti lu itu orang yang kurang dibandingkan dengan laki-laki. Walaupun bisa nyari nafkah sendiri, tetap kamu itu seorang istri. Kalaupun kamu sudah beristri nanti, bersuami nanti. Ngerti? Siapapun itu. Kadang-kadang kan perempuan pengen jadi laki-laki. Kan gue yang nyari. Lalu kan ibarat angkot. Ngerti? Wadon yang udah kita nikahi itu ibarat angkot. Bagus angkotnya. Nariknya, penumpangnya banyak mulu tarikannya. Lihat bayarannya angkot buat siapa? Buat majikan. Kadang-kadang kan orang wadon begitu. Ngerti orang wadon? Ngerti orang wadon? Duit suami ya duit aku. Duit aku ya duit aku. Orang gila. Emang elunya milik aku, milikmu. Kan begitu. Aduh. Kadang-kadang kan acak-acakan hukum itu. Yang pasti ini sifatnya syariat. Saya tidak membahas politik ya. Artinya kalau ada gubernur perempuan, ada presiden perempuan, saya nggak ada urusan itu. Ini bicara syariat sholat loh. Kalau bicara sholat saya bacakan aja kitabnya ini. Kan? Nah makanya lihat. Dalam 4 ya, tadi yang mengikut yang boleh itu 5 kan ya? Yang tidak boleh ada 4. Nah, baru yang ya kita bahas yang 4 nih. Watabtulu dan batal dalam kurung al-qudwah. Watabtulu dan batal dalam kurung al-qudwah. Fi arba'in di dalam 4. Ya. Batal bermakmum dalam 4 model. Yang pertama, nih, qudwatu rajulin. Ya, bermakmumnya laki-laki bimroatin dengan perempuan. Ngerti? Bermakmumnya laki-laki dengan perempuan. Yang pertama, jadi laki-laki nggak boleh bermakmum pada perempuan. Wa qudwatu rajulin dan bermakmumnya laki-laki
Bi khunsa dengan perempuan. Dengan banci. Apalan Febri ya. Dengan banci. Tuh, laki-laki nggak boleh bermakmum kepada banci. Wa qudwatu khunsa, dan bermakmumnya banci biimroatin atau bimroatin kepada perempuan. Wa qudwatu khunsa, dan bermakmumnya banci bikhunsa kepada banci. Berarti kalau ada banci 2 pengen berjamaah, nggak jadi tuh, bubar. Ada 10 banci bareng-bareng pergi kemana-mana, ternyata mau sholat jamaah, nggak bisa dia. Yang adzan siapa, yang qomat siapa. Ngerti? Berarti harus harus bubar. Nyari imam laki. Nggak bisa nyari imam perempuan, nggak bisa banci itu. Nah, ada 4 berjamaah yang tidak boleh, ada 4 berjamaah yang batal. Yang pertama, laki-laki makmum kepada perempuan. Yang kedua, laki-laki bermakmum kepada banci. Yang ketiga, banci bermakmum kepada perempuan. Yang keempat, banci bermakmum kepada banci. Paham? Allah alam.